Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dengan saya Irma Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, kelas P2K Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview, menganalisis, dan kritik seminar penelitian akuntansi yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai dengan 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2016. Untuk research gap-nya, penelitian ini yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2013 mengatakan perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional EGOS 2014 dalam Rosnida 2013 mengatakan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Widyasari et al. Pada tahun 2017 dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada di perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Arif Triak dan kawan-kawan 2013. Strategi bisnis perusahaan berpengaruh seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Untuk fenomenanya, pembaruan penelitian yang dilakukan oleh salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulistianto 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi manajemen tertentu. Karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timurian dan Muhammad pada tahun 2015. Oleh karena itu, manajemen sering mengambil tindakan agar laporan keuangan yang disajikan terlihat baik dengan metode manajemen laba. Manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara opportunistis. Menurut Mahaswiri dan Nugroho pada 2014. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi performance sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunitis seorang manajemen. Kritik pada bagian ini tidak ada kritik. Poin ini penulisan sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional menurut Wulandari pada tahun 2013. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi strategi bisnis menurut Widyasari et al. Pada 2017. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospek dan defender dari tipologi Mills and Shaw pada tahun 1978, Arif Tiar et al. Pada 2013. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru menurut Widyasari, Haryandayani, dan Rudiawarni pada 2017. Defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi, Wardani dan Isabel pada 2017. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan pada berbagai maksud
dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, tindakan manajemen laba mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Menurut Timurian dan Muhammad pada tahun 2015. Dan yang terakhir, manajemen yang dinilai prestasinya menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunis. Menurut Maheswari dan Nugroho pada tahun 2014. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yakni adanya kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, tapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berlanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, pelaporan berkelanjutan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dan return on asset sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritik bagian ini, tidak ada kritik dalam poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan novelty pada bagian abstrak. Keempat, apakah research question yang perumusan masalah dari penelitian ini? Yang A, apakah kualitas auditor internal berpengaruh kinerja ekonomi? Yang B, apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? Yang C, apakah sustainability reporting mempengaruhi kinerja ekonomi? Dan yang terakhir D, apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? Kritik pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan hanya tersirat secara implisit. Yang kelima, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, untuk mengetahui return on asset terhadap kinerja ekonomi. Kelima, untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Untuk kritik untuk bagian 5 ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya, antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, saya mendapatkan dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh kinerja ekonomi. Sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan berkelanjutan. Pengungkapan laporan berkelanjutan sebagai bentuk pengungkapan sukarela yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi perusahaan. Yang kedua, untuk peran kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting. Kritik pada bagian ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya, kontribusi dijelaskan secara spesifik lagi. Yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, menggunakan stewardship theory, yaitu tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Yang kedua, ada teori akuntansi positif dipelopori oleh Watts and Zimmerman pada 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer dan membuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis utang dan ekuitas dan hipotesis biaya potensial. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritik untuk bagian 7, peneliti hanya menjelaskan grand teori secara eksplisit. Yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori stewardship tidak ada hubungan antar masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif.
Pertanyaan adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap. Kritik peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang digunakan. Yang kesembilan, buatlah gambar kerangka konseptual, bisa dilihat di PPT. Quality of Internal Auditor X1, Business Strategi X2, Sustainability Reporting X3, Engineering Management Moderating Variable, Return of Asset atau Control Variable, berpengaruh terhadap Economy Performance. Kritik untuk bagian ini, penulis sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitian? H1-nya, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap ekonomi performance. H2, strategi bisnis berdampak positif terhadap ekonomi performance. H3, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap ekonomi performance. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap ekonomi performance. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap ekonomi performance. H7, manajemen laba negatif, hubungan negatif, laporan keberlanjutan terhadap ekonomi performance. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas. Yang bagian 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang A, untuk desain penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan second nyata berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan sustainability report. Kritik untuk bagian ini, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam penelitiannya. Yang B, unit analisis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga 2016 untuk mencerminkan kondisi saat ini. Kritik untuk bagian ini, penulis tidak menjelaskan secara jelas analisis penelitian ini. Yang C, sampel teknik. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik metode purpose sampling. Penelitian hanya memberikan kuesioner untuk level tertinggi saja. Kritik untuk bagian ini, peneliti kurang jelas dan menjelaskan dalam penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya, peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penilaian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. Yang 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dikurang M Mary dibagi PO, di mana ECP kinerja ekonomi, P1 sama dengan harga saham akhir tahun, PO harga saham awal tahun, div bagian dividen, Mary median return saham tahunan. Kritik untuk bagian ini, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Untuk 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Untuk statistik deskriptifnya, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Untuk B, hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. Untuk yang C, uji hipotesis, uji F, kelayakan modelnya, bisa dilihat di PPT. Hasil dari pola keyakinan uji memperlihatkan F statistik 8,355806, F tabel dengan alfa sama dengan 5%, DF kurang K01% sama dengan 4, dan DF NK sama dengan 31 diperoleh F tabel 268 sehingga F statistik 8,38586 lebih dari F tabel 2,68 dan nilai prob F statistik adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan pendapatan manajemen sebagai variabel moderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Nomor 14, apakah kesimpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Untuk kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel,
menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan yang indeks yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk kritik pada bagian ini, peneliti sudah menyampaikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah. Yang kedua, untuk keterbatasan, ada sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti US dollar. Kritik bagian ini, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap keterkaitan keterbatasan. Untuk implikasinya, yang pertama, saya mendapatkan studi masa depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit periode penelitian yang menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. Yang kedua, studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk mengetahui pengungkapan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu GRI standar, sehingga dapat membandingkan antara hasil yang lebih mempengaruhi terhadap tingkat kinerja ekonomi. Kritik untuk bagian ini, peneliti sudah menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan bagi perusahaan, investor, dan peneliti. Terima kasih. Sekian review, analisis, dan kritik untuk seminar akuntansinya. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.